Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina kaffah. Al-ayat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang setia, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa, Rabbi zidni ilman warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya kajian rutin kita setiap malam Ahad. Sekarang sudah obat ke-10, ngobrol perkara taat. Dan alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Hari ini kita kehadiran pembicara yang luar biasa, yang merupakan guru Ustadz juga ya. Banyak belajar dari beliau, dan juga beliau sebagai salah satu pebisnis online yang saya, alhamdulillah. Jadi bahagia dunia akhirat yang salah. Betul betul. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai langsung ke pembicara, mengingatkan kepada para peserta, ya, para jamaah semua, khususnya di Masjid Atlas. Insya Allah obat ini bentuk kerjasama antara DKM Masjid Atlas dengan Dakwah Real Community yang sudah berjalan 10 kali ya. Dan kita kedatangan pembicara yang pertama kali hadir ke sini juga beliau ya, Ustaz Reza. Dan juga untuk para jamaah, insya Allah ini akan di-upload juga di YouTube. Biasanya live karena timnya sudah 2 kali tidak bisa hadir. Insya Allah kedepannya mudah-mudahan acara live-nya bisa terlaksana. Tetapi tetap kita akan di-upload juga ke channel yang telah kita buat. Jadi nanti kalau yang tertinggal bisa melihat di channel YouTube Ngobat. Dan juga kepada adik-adik semua ya, untuk fokus mendengarkan, jangan ngobrol. Untuk handphonenya disimpan di saku. Insya Allah kita akan mendengarkan materi yang luar biasa ya, jemput kebaikan dengan hidayah Tuhan. Jadi itu saja yang bisa disampaikan, tidak berlama-lama. Silahkan kami serahkan kepada Ustadz Mirza. Kasih teriakan takbir. Takbir. Allah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan di kajian obat yang keberapa tadi? 10. Alhamdulillah. Dan hari ini, malam hari ini
temanya apa ini? Jemput kebaikan dengan taufik. Iya, di judulnya jemput kebaikan dengan hidayah taufik. Maka kita masuk slide yang pertama. Ketika bicara tadi terkait kebaikan dan keburukan, nah yang jadi pertanyaan adalah apakah keburukan itu datangnya dari Allah atau dari kita? Kalau kebaikan datangnya dari kita atau dari Allah? Nah, jadi masih banyak pertanyaan ya terkait tadi. Apakah orang yang masih berbuat keburukan itu karena belum dapat hidayah dari Allah atau sudah dapat hidayah? Berarti Allah belum ngasih hidayah ke orang itu, atau orang itu yang nggak mau mengambil hidayahnya? Gimana itu ya? Atau yang kedua, apakah orang yang sudah berbuat kebaikan itu sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, jadi yang masih banyak pertanyaan adalah, ya, jadi judulnya kan menjemput kebaikan dengan hidayah taufik. Yang masih menjadi pertanyaan di sekitar kita adalah, apakah tadi itu kebaikan atau keburukan itu adalah pilihan kita atau memang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah orang yang hari ini melakukan keburukan? Nah, ini kalau tadi ya di sini ada adik-adik ini ketika melakukan keburukan itu pilihan sendiri atau datangnya dari Allah? Pilihan sendiri. Pilihan sendiri. Kalau kebaikan itu datangnya dari Allah atau pilihan sendiri? Oh, berarti nggak milih kebaikan. Pilihan sendiri. Nah, jadi gimana dong? Jadi kalau kita buruk dari kita, baik dari Allah, berarti kita nggak milih kebaikan. Wah, jadi bingung kan? Iya. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita perlu tahu gitu ya, mana yang memang bagian dari urusannya manusia, mana urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti kita akan bahas. Termasuk juga ya, selain tadi bicara kebaikan, termasuk juga nanti bicara solusi. Nah, pertanyaannya ketika kita semua punya masalah ya, dan ingin mendapatkan solusi, itu solusinya dari Allah atau kita yang cari? Kita yang Cari. dari Allah. Berarti yang mana nih kan gitu? Solusi itu tiba-tiba datang atau kita perlu cari? Perlu cari gitu ya. Nah, jadi kita perlu tahu ya, yang namanya kebaikan atau yang tadi namanya solusi itu yang mana bagiannya Allah, yang mana bagiannya manusia. Terutama tadi bicara kebaikan atau keburukan. Maka kita perlu tahu. Dan ternyata namanya permasalahan, nah ini hebatnya Islam itu. Islam itu adalah sebuah agama yang punya solusi. Ada nggak permasalahan di dunia ini yang tidak ada solusinya di Islam? Tidak? Yakin? 100%? Iya. Jadi itulah luar biasa Islam. Islam itu pasti punya solusi, termasuk pertanyaan ini. Apakah hidayah itu dan juga keburukan itu datangnya dari manusia atau datangnya dari Allah? Solusi itu datangnya dari manusia atau manusia perlu mencari atau itu langsung dari Allah? Nah, nanti kita akan bahas. Ternyata, ini para ulama dari dalil-dalil sudah mendefinisikan ini. Ternyata yang namanya hidayah itu ada beberapa jenis. Ya. Ternyata ada 3 jenis hidayah. Berapa? 3 jenis hidayah. Kita akan pelajari malam hari. Wah, ini siapa ini? Amai. Siapa? Amai. Mana Amai? Mana? Ya ini Amai ya, kecilnya Amai. Atau kecilnya kita semua ya. Dulu kita semua bayi. Ada yang tiba-tiba langsung lahir? Ya, apa? Besar gini? Kita mulai dari bayi, lahir dari bayi. Nah, ternyata, nah ini
kita akan belajar hidayah yang pertama. Nah, namanya hidayah kholqiyah. Nah, ini ya, hidayah pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada seluruh umat manusia. Namanya hidayah kholqiyah. Nah, hidayah kholqiyah ini apa? Maka manusia diberikan kecenderungan. Nah, diberikan kecenderungan untuk apa? Bahasa Arabnya qobiliyah, kecenderungan untuk dua hal. Satu, untuk melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Ya, jadi manusia kita semua diberikan potensi kecenderungan untuk melakukan kebaikan dan melakukan keburukan. Ini semua datanya dari Allah. Berupa apa? Allah kasih yang namanya akal. Akal itu bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk, kan gitu ya. Jadi akal itu bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Dia diberikan kecenderungan untuk bisa mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, semua kecenderungan ini ada dalam diri manusia. Ya. Ada nggak di sini? Ada nggak di dunia ini yang terus melakukan kebaikan nggak pernah salah? Nggak ada. Karena semuanya diberikan kecenderungan itu, melakukan kebaikan, melakukan keburukan, memilih mana yang baik, mana yang buruk, menilai mana yang baik, mana yang buruk. Pertanyaannya, oh iya, kita lihat dalil-dalilnya. Ini katanya Mas Mirza atau bukan? Bukan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya ya. Ada dalilnya. Nah, di surat Al-Balad disampaikan wa hadainahul najdain, ya. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan, jalan keburukan. Jadi Allah itu juga ngasih kita potensi, ya, dalam diri ini potensi untuk memilih yang baik dan memilih yang buruk. Kita cek dalil yang lain. Disampaikan, dan jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Ya, di surat Asy-Syams disampaikan bahwasannya kita semua juga diberikan potensi lagi-lagi melakukan apa? Kebaikan dan keburukan. Pertanyaannya, cukup nggak sama satu ide ini? Bisa nggak manusia menilai baik dan buruk? Bisa? Bisa nggak? Pertanyaannya adalah, kalau dimarahin orang tua itu baik atau buruk? Baik, masa sih? Kalau dimarahi Ustadz Agung, itu baik atau buruk? Baik. Ya. Pertanyaan, kalau dipuji Ustadz Agung, baik atau buruk? Baik. Ya. Tadi ya, marah, jengkel, terus apa lagi ya? Ini, marah itu baik atau buruk? Tadi katanya Ustadz Agung marah baik. Sekarang marah apa buruk? Jadi marah ini baik atau buruk? Baik. Ada temennya mencuri terus dimarahi, marah itu baik atau buruk? Baik. Katanya buruk. Bingung ya? Bingunglah manusia, ya, bingung ini, ya. Manusia tadi sudah diberikan kecenderungan baik dan buruk, bisa nilai. Tapi ternyata untuk bisa menilai baik dan buruk masih bingung. Ya. Tapi tenang, ya, tenang. Islam punya solusi. Ya. Kita lihat, ternyata, nah ini baiknya Allah. Allah ngasih hidayah yang kedua, berupa apa? Petunjuk. Nah, ini dia hidayah yang kedua. Tadi hidayah yang pertama apa? Hidayah kholqiyah, ya, berupa kecenderungan, ya, diberikan akal untuk bisa menilai mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua ini juga dikasih lagi berupa hidayah irsyad wal
bayan, ya. Berupa tuntunan dan penjelas. Ya, hidayah irsyad wal bayan. Berupa apa? Diutusnya Rasul. Karena tadi apa? Manusia nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tadi bingung ya. Marah ini baik atau buruk ya? Bingung. Ya, tadi itu. Kira-kira bekerja baik atau buruk? Baik. Baik. Bekerja mengambil motor orang baik atau buruk? Buruk. Ya, bingung kan gitu kan? Jadi baik dan buruk itu relatif jadinya. Maka dari itu dikasih dan kedua berupa apa? Irsyad wal bayan, ya, berupa tuntunan dan penjelas, ya, berupa satu diutusnya Rasul dengan membawa kita sehingga bisa menilai kita mana yang baik, mana yang buruk. Nah, diutusnya Rasul dengan membawa kita tentu tadi ya dengan hujah yang kuat. Nah, pertanyaannya adalah kalau orang belum mendapatkan hidayah kedua, dia ini dihisab nggak? Dihisab nggak? Kalau belum dapat yang kedua ini, ya nggak dihisab. Karena tadi ya nggak bisa bedain ya. Ini orang marah, bener apa salah kan gitu ya. Tadi orang kerjanya apa gitu kan? Saya kerjanya ngambil barang orang di rumah orang tanpa izin, boleh? Nggak boleh. Saya ini bekerja untuk anak saya, tapi dengan cara apa? Ngambil barang orang di rumahnya orang tanpa izin, boleh? Loh, tapi itu anak saya loh. Nggak bisa makan. Nanti anak saya nggak bisa makan loh, boleh? Atau tadi temen mau ujian ya, tadi tuh, wah mau ujian nih, nggak punya pensil, lihat teman punya pensil, ambil aja, boleh? Kan mau ujian, boleh? Oh boleh, nggak izin boleh? Oh iya, bisa bawa pensil. Nah, maka perlu tadi, nah itulah butuh apa? Irsyad wal bayan. Nanti butuh diberitahu kita, karena bisa jadi kita nggak tahu, karena nggak tahu tuh mencuri itu boleh atau enggak, marah itu boleh atau enggak, ya. Nah, tadi ada teman tadi berbuat keburukan kan gitu kan, ini perlu diingatkan atau enggak, maka perlu irsyad wal bayan. Jadi kalau kita itu belum dapat ini, ya, belum diberitahu atau belum tahu, nggak tahu, ya, kita nggak dapat bisa. Tapi kalau sudah tahu, sudah diberitahu, udah dengar tadi ceramahnya Pak Ustadz, dari Ustadz Abdul, dari Ustadz Haris, dan dari para Ustadz, kalau sudah tahu tadi mencuri nggak boleh. Tadi kan ada ya, Pak, ada temen nih punya pensil diambil, ya, bisi kan, belum tak. Tapi kalau sudah tahu, nah dosa kalau ambil ya. Jadi maka perlu apa? Perlu diberitahu dulu, perlu ada hujah. Maka ya tadi ya, kalau di surat Al-Isra disampaikan tidak ada azab sebelum datangnya utusan. Jadi memang perlu ada utusan dulu, perlu adanya Rasul. Nah kalau sekarang sudah banyak hidayah wal bayan gitu ya, kita sudah dapat ini. Tapi kalau belum dapat nggak bisa. Nah siapa saja ini yang termasuk? Satu, anak kecil. Kita memang belum tahu, belum diberitahu, belum sekolah, belum dapat dari ustaz. Ya. Yang kedua orang gila. Ada yang mau berbuat keburukan tapi nggak dapat dosa. Ada yang mau? Ada. Kalau mau tapi jadi orang gila dulu. Wah, jangan ya. Ya. Atau tadi orang yang terisolir di pedalaman. Jadi bisa jadi orang yang tadi belum tahu Islam, belum tahu kebaikan, belum tahu aturan-aturan yang Islam yang berasal dari ustadz dan lain hal, itu bisa jadi belum bisa. Tapi jarang sekali hari ini kita dapati itu ya. Alhamdulillah sekarang mudah sekali kita mendapatkan hidayah ini tuh ya, dari ustadz, dari YouTube ya, dari kajian-kajian, itu banyak sekali. Nah, ketika sudah mendapatkan hidayah irsyad wal bayan,
berupa petunjuk dan penjelas, maka kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk menurut Islam, sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, itu ya, dengan membawa kitab dari kitab-kitab. Nah, kita bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, sehingga dapat dibedakan secara pasti, nggak ragu, ya, yang pasti nggak ragu, itu yang tenang tuh. Oh, tadi itu bekerja boleh dapat pahala kalau caranya halal, ya. Marah itu boleh, ya, kalau nah tadi kan, misal tadi sudah ngingetin dengan cara yang baik, ya, tadi butuh tegas gitu kan, maka perlu marahkan gitu ya, atau tadi butuh yang tegas, suaranya lantang. Jadi baik dan buruk itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah nilai, ya, yang itu sudah diturunkan melalui Rasulnya, melalui risalahnya, ya, berupa dibawanya kitab oleh para Rasul, sehingga kalau di situ tulisnya menghilangkan relativitas. Jadi pasti nggak ada yang relatif. Dan ini juga sudah ada dalilnya. Apa dalil-dalilnya? Nah, di sini disampaikan berkata, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda kebesaran dari Tuhannya? Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi tiap-tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Jadi Allah itu setelah ngasih hidayah yang pertama, masih ditambah lagi hidayah yang kedua dengan diutusnya Rasul di setiap kaum. Kalau umat Islam siapa Rasulnya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Allah turunkan Rasul, ya, kepada dari umat Islam Nabi Muhammad untuk memberikan petunjuk. Seperti itu, ya, beri peringatan. Yang berikutnya lagi juga sama gitu kan. Pada kaum Samud tuh diberikan petunjuk juga. Maka mereka telah kami berikan petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Pertanyaannya, ketika sudah adanya Rasul, apakah semua orang langsung beriman? Nah, masih enggak loh. Padahal sudah ada Rasul, gitu ya. Masih belum beriman ternyata orang-orang. Ya, dalil yang lainnya, dan kami tidak akan menghisab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ya, jadi ini Allah itu enggak serta-merta langsung menghukum, tapi diutus seorang Rasul. Nah, seringkali pun kita juga sama kan gitu kan. Kita ini sudah tadi ya, pagi dapat kajian, ya, sebelum berangkat sudah dapat nasihat dari orang tua gitu ya. Terus di sekolah ya ketemu, atau di sekolah, di pesantren ketemu ustaz kan gitu ya. Sore ngaji masih aja Pak, bandel aja kan gitu ya. Jadi sebenarnya tadi kita ini sudah diberikan dua hidayah, ya. Satu hidayah khalqiyah, yang kedua hidayah irsyad wal bayan. Terus kira-kira cukup nggak? Oh, ya. Allah masih ngasih hidayah yang ketiga. Jadi judulnya hidayah apa? Hidayah Taufik. Nah, hidayah taufik itu. Hidayah ketiga, hidayah bonus sebenarnya. Hidayah dan kesesatan. Nah, ini dia. Nah, disinilah ya, manusia itu Allah membebaskan manusia untuk memilih. Tadi ya, setelah dikasih kecenderungan berupa tadi ya, dikasih akal untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, terus dikasih lagi hidayah yang kedua irsyad wal bayan dari Rasul gitu ya, berupa petunjuk dan penjelas yang baik ini, yang buruk ini, maka manusia tinggal memilih. Kita tinggal memilih mau mengerjakan ujian dengan cara yang haram
atau dengan cara yang halal, yang buruk atau yang baik. Kita mau bekerja dengan cara yang baik atau yang buruk, dengan cara yang halal atau cara yang haram. Ya. Itu pilihan kita. Ya, manusia dibebaskan untuk memilih jalan petunjuk atau jalan kesesatan. Nah, disinilah ketika manusia itu memilih jalan petunjuk. Nah, ini ketika kita ingin memilih jalan petunjuk, maka Allah akan memberikan hidayah taufik. Kalau teman-teman ada yang ada di sini ingin, ya Allah, saya ingin jadi anak yang soleh, maka Allah akan memberikan hidayah taufik, dipermudah jalannya. Hadir hari ini, malam hari ini, itu pun juga karena hidayah taufik. Kita punya keinginan, Allah memberi jalan. Apakah itu keadaan-keadaan yang baik ataupun itu orang-orang yang baik, yang akhirnya apa? Memaksa kita untuk melakukan kebaikan. Kalau Allah sudah memberikan hidayah taufik, mempertemukan dengan kita, maka nah ini ya menyebabkan tadi ya sebab-sebab datangnya hidayah. Kalau tadi kita punya keinginan kebaikan, jadi itulah kenapa ya kita itu perlu menyampaikan terlebih dahulu keinginan kita. Ya Allah, saya mau jadi anak yang soleh. Ya Allah, saya lagi pusing. Ya Allah, saya ingin solusi dengan cara yang halal. Ya Allah, saya itu mentok ke sana kemari, nggak ketemu jalannya. Ya Allah, minta petunjuk. Nah, ini kita itu meminta petunjuk apa? Hidayah taufik. Karena kita sudah dapat hidayah dua tadi. Tapi hidayah taufik ini kita perlu minta. Ketika kita minta, maka Allah tunjukkan jalan. Tapi kalau kita nggak minta, nah ini nggak akan dapat. Maka dari itu seringkali tadi ya kitanya bayangin apa gitu ya, ada aja. Ya Allah, saya ini ingin nyenengin anak ya, mau dibeliin bakso kayaknya enak ya. Tiba-tiba tukang bakso lewat, tek, wah bakso. Nah, tadi ya Allah, saya ini ingin makan apa gitu ya. Tiba-tiba ada teman ngajak makan. Nah, ngajak ke bakso gitu ya. Atau tadi, ya Allah, aku pengen kalau teman-teman aku ingin apa, main apa. Ya Allah, aku ingin tadi ya belajar apa. Tiba-tiba ada aja jalannya. Nah, ini namanya hidayah taufik. Syaratnya kita perlu meminta terlebih dahulu. Nah, maka Allah akan ngasih hidayah taufik. Nah, itulah kenapa kita perlu doa, jangan lepas untuk berdoa. Jangan terus, ya Allah, kayaknya saya ini setiap hari bertemu sama kebaikan terus, ya Allah. Ya sudahlah, nggak perlu doa. Nah, jangan ya. Wah, saya tiap hari juga pasti ketemu Ustadz Agu atau ketemu Ustadz Haris atau ketemu guru. Aku ketemu Pak Ustadz dan lain hal. Nggak perlu berdoa, nyantai aja. Gitu kan, pasti aku nanti ketemu kebaikan. Nggak bisa ya. Kalau mau ditemukan sama kebaikan, maka kita perlu berdoa, perlu meminta. Ya Allah, aku minta solusi. Ya Allah, aku minta diberikan kebaikan, dijadikan anak soleh. Ya Allah, saya punya anak. Ya Allah, ingin disolehkan, jadi anak yang soleh-soleha. Ya Allah, ditemukan sama sekolah yang baik, ditemukan sama lingkungan yang baik, ditemukan sama pekerjaan yang baik, ditemukan sama teman-teman yang baik. Perlu meminta supaya dikasih hidayah taufik. Karena kalau tidak, nah ini yang bahaya. Bisa jadi malah kita ke yang kedua, apa ini? Jalan kesesatan. Nah ini yang bahaya ya. Nah kita lihat dalilnya. Kenapa ini bahaya? Jangan sampai ternyata karena kita lupa berdoa, malah kita tadi munculnya hawa nafsu. Nah ketika munculnya hawa nafsu, jalan kesesatan, malah kita nanti bisa terjerumus dalam kesesatan. Ini ada dalilnya. Apa dalil-dalilnya terkait hidayah taufik? Nah, di sini. Dan orang-orang yang mau menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan balasan ketakwaan. Apa? Yang apa? Mau.
Nah, taunya mau dari mana? Minta. Gitu. Mau minta, ya Allah, aku mau dapat petunjuk. Ya Allah, aku mau dapat solusi, ya Allah. Ya Allah, aku mau dapat kebaikan. Maka Allah akan menambah dan memberikan balasan bertambah. Yang lainnya juga di surat Al-Ankabut 69, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berkorban. Jadi lagi-lagi apa? Yang mencari. Apa? Mencari. Yang mau, yang mencari, maka diberi petunjuk. Nah, yang lainnya juga sama. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanan. Ya. Jadi kalau kita itu beriman, mengerjakan amal soleh, maka diberi petunjuk. Tadi apa namanya? Hidayah, taufik. Kalau kitanya mau, kalau kitanya minta, kalau kitanya memang ingin mendapat petunjuk, makanya minta. Itulah Allah senang dengan orang-orang hambanya yang memohon. Nah itu jangan lupa. Rasa-rasanya hidupnya, saya kok hidupnya biasa-biasa saja ya, nggak ada masalah. Enggak gitu kan, nggak perlu meminta. Jangan. Mau tadi lagi senang, mau lagi susah, mau lagi biasa-biasa saja, kita diberitakan untuk berdoa, meminta sama Allah. Nah, bahayanya kedua tadi, ketika kita lupa meminta jalan kebaikan, ini bisa jadi sebaliknya, ini bahaya. Gimana? Nah, jika tiba-tiba tadi hawa nafsu kita yang muncul, ya Allah, saya ini kok nggak pernah berbuat keburukan ya, sekali aja berbuat keburukan. Nah, ini ya berbahaya. Ketika kita tadi itu punya keinginan buat keburukan, nah, ya, gimana tadi itu ya? Kita menolak kebenaran dan menantang Rasul. Nah, ini yang bahaya adalah apa? Allah tidak akan memberikan kita hidayah taufik, malah bisa jadi apa? Allah tunjukkan jalan-jalan keburukan. Nah, ini yang bahaya, yang bisa membuat kita apa? Terpeleset, ya. Yang awalnya kita itu tadi apa? Menjalankan pekerjaan yang halal, ya. Kita melakukan tadi ya, mengerjakan ujian dengan cara yang benar. Bisa jadi tiba-tiba apa? Ya Allah, kayaknya sekali aja saya nyontek boleh deh. Nah, ya. Ada aja jalannya. Tiba-tiba gurunya nggak lihat, gitu ya. Ya. Atau tadi ya, jadi ada aja jalannya. Kalau tadi ya Allah, aku ini tadi ya nggak punya pensilnya ketinggalan di rumah, mau ngerjain ujian nggak bisa ya Allah, ya kayaknya aku mau ngambil punya temen deh, ya tadi tiba-tiba pensilnya atau bolpoinnya temen kelihatan, gitu ya, kelihatan temennya nggak ada. Wah, apakah ini adalah rezeki? Bukan ya, itu tadi yang bahaya. Jangan-jangan tadi Allah sedang menguji kita. Allah sedang menguji kita dengan cara apa tadi? Ya kesempatan itu gara-gara kita ingin berbuat keburukan. Nah, maka bisa jadi ada ujian tadi itu, keadaan-keadaan yang bisa membuat kita terpeleset. Maka kita perlu ingat apa yang sudah Allah perintahkan. Oh, nggak boleh. Karena tadi biasanya atau seringkali kalau sudah berbuat keburukan itu akan keterusan. Kayak tadi itu. Pensilnya teman diambil nggak izin. Setelah itu apa? Oke, satu udah mencuri. Terus yang kedua apa? Ketika temannya nanya, mana tadi pensilku? Kedua apa? Berbohong kan gitu ya. Cukup nggak habis itu? Habis berbohong kan gitu ya. Habis itu berbohong, ditanya lagi kan? Kayaknya nggak mungkin deh pensilku hilang tiba-tiba. Pasti dia ngambil. Yang kedua, ketiga apa? Marah atau kedua menuduh, kok bukan aku kok yang lain. Ya, habis menuduh tadi. Keempat apa? Marah enggak kok, enggak aku. Nah, bayangkan hanya dari yang awalnya tadi apa? Mengambil pensil, ya,
kita lanjut ke keburukan-keburukan selanjutnya. Na'udzubillah min ya. Astagfirullahaladzim. Inilah. Jadi jangan sampai tadi ketika tadi kita itu ada kesempatan tadi ya, ujian berupa tadi bisa melakukan perbuatan buruk, jangan sampai itu terjadi. Ya, bahkan jangan sampai kita ada niatan dalam diri kita, karena bisa jadi Allah akan kasih ujian itu. Yang akhirnya apa? Allah tidak akan bertaufik kita, tidak akan memberikan hidayah taufik kepada kita, malah tadi itu ada jalan yang bisa menjadi ujian bagi kita dan akhirnya menjerumuskan kita, itu yang jadi berbahaya. Ya. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya bisa jadi Allah akan hukum kita karena kita tidak diberikan hidayah taufik, yang akhirnya nah kita memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan hidayah taufik. Ya, berupa tadi kita bisa jadi berbohong, mencuri, ya, berdusta tadi, ya, zalim dan lain hal. Karena apa? Karena tadi ketika ada kesempatan tadi itu berbuat buruk, kan gitu ya, malah kita ambil dan keterusan. Jangan sampai seperti itu. Dan ini juga sudah Allah ingatkan bahwasanya niatan aja jangan sampai kita punya niatan buruk itu. Jangan sampai kita punya niatan malas, jangan sampai kita punya niatan punya hal buruk. Karena apa? Nanti akan datang kesempatannya, dan bahayanya ketika datang kesempatannya terus kita ambil tadi itu ya. Habis kita ambil, habislah kita, terjerumuslah kita. Dan akhirnya kita susah untuk mau kembali lagi, itu perlu perjuangan. Nah, itu. Jadi niatan aja jangan sampai. Ini juga ada dalil-dalilnya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Karena itu sudah dapat hidayah irsyad wal bayyan, sudah Allah berikan petunjuk ya berupa Al-Quran, tapi dia masih menolak. Nah, ketika masih menolak, nah, bisa jadi tadi ya ada kesempatan-kesempatan yang membuat apa? Dia makin terjerumus. Maka dari jangan sampai sedikit pun kita punya niatan untuk berbuat buruk. Yang lain lagi, jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang disesatkan, dan sekali-kali mereka tiada punya penolong. Nah tadi, kalau kitanya tadi itu sudah nggak ingin melakukan kebaikan, terus tadi ingin melakukan keburukan, bahayanya apa? Nanti Allah temukan tadi dengan keadaan-keadaan orang-orang yang bisa menjerumuskan kita. Ya Allah, aku kayaknya ingin lalai sebentar aja. Ada aja nanti temen yang ngontak, ngapain ngaji? Main aja deh. Iya kan? Ngapain tadi ya? Hafalan, ya, mending main aja. Nah, itu bisa jadi melalaikan. Kenapa? Karena bisa jadi dari kita. Ya Allah, aku kayaknya tiap hari itu aku ngaji terus gitu ya. Bosan lah, sekali aja ya Allah. Itu jangan sampai itu. Kita perlu apa? Terus menerus berniat untuk melakukan kebaikan. Karena kalau tadi sudah melakukan keburukan, itu akan berat sekali. Ya, udah keenakan main, kayaknya main kok lebih santai ya. Besoknya lagi main lagi, maka makin lama apa? Ada kan? Atau kita pernah lihat teman kita nih, ya, udah lama nggak sekali, 2 kali nggak ngaji, ketiga, keempat, kelima ini susah sekali untuk diajak ngaji. Kenapa? Nah ini nih, gitu ya. Karena dia ketika dia ada kesempatan untuk lalai, dia pilih itu dan keterusan. Nah, maka untuk kembali lagi itu cukup berat. Nah, maka dari itu selagi kita ini ya, alhamdulillah hari ini untuk malam hari ini kita hadir untuk ngaji. Nah, kita pertahankan ya, kita terus semangat untuk ngaji. Yang lainnya juga sama. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi berdusta. Ya. Dan bahayanya, ya, maka tak kalah
mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Nah, yang menjadi kita akan sedih adalah kalau kita sudah tadi ya terus-menerus melakukan keburukan tadi ya, dan kita sampai lupa, nah tadi dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jangan sampai Allah makin jauh sama kita. Itu yang paling kita takutkan. Kalau Allah nggak peduli lagi sama kita, ya, bagaimana nasib kita? Padahal semuanya berasal dari Allah. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah, kebaikan yang kita dapatkan semua dari Allah. Bayangkan kalau Allahnya sudah meninggalkan kita. Nah, itulah yang berbahaya ketika kita punya niatan, karena dia dimulai dari niatan melakukan keburukan sehingga keterusan. Nah, ini ya berbahaya, jangan sampai. Nah, ini ya, ini yang terjadi nih. Pusing ya, ini ya, kalau sudah pusing kan gitu ya, kalau Allahnya sudah nggak mau sama kita kan gitu ya, pusing, kayaknya apa aja pusing, ini bangun tidur pusing ya, mau tidur pusing. Kenapa ini? Ya karena tadi kita sudah jauh dari Allah. Nah, apa yang terjadi? Nah ini, Allah akan memalingkan hatinya dari kebenaran. Jadi ada aja kita ini yang paling takut apa? Kita ini sudah melakukan keburukan, dinasihati nggak mau. Kamu ayo ngaji lagi. Ngapain sih juru-juru ngaji gitu kan? Ngaji atau main ada pilihan itu. Susah lah ya gitu. Ini ya jangan sampai. Padahal tadi teman kita udah ingin mengajak kita pada kebaikan gitu ya. Kamu ini masih aja mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram gitu kan. Hari gini ngasih pekerjaannya halal ya. Yang haramnya susah kan gitu ya. Ya itu ya. Naudzubillah. Jadi Allah sebenarnya ingin dapat memberikan kita petunjuk tadi ya, datangkan orang-orang yang ngerti kita. Tapi tadi bahaya kalau kitanya nggak melakukan keburukan, takutnya apa hati kita jadi hati yang keras, diingeti nggak. Nah ini yang berikutnya lagi, Allah tidak akan memberikan petunjuk. Nah ini yang kita takutkan juga. Nggak datang lagi orang-orang baik tadi yang ngingetin kita, nggak datang lagi Pak Ustadz, nggak datang lagi apa tadi ya, orang tua kita juga ngingetin kita ya, teman-teman kita, tetangga kita ya. Nah, itu yang jadi bahaya. Yang berikutnya, Allah akan apa ini? Mengunci hatinya dari kebenaran. Yang berikutnya, Allah akan mengunci hatinya dari kebenaran. Nah ini jangan sampai yang kita takutkan. Allah mau ngasih solusi ya, Allah mau ngasih kebaikan, kitanya apanya Bang? Nolak, kitanya nggak mau, kitanya sudah menutup diri. Kenapa? Karena tadi kitanya punya niatan buruk, terus kita lanjutkan ya, maka sampai keterusan. Jangan sampai. Nah, ya. Dengan demikian, nah, gimana? Apa yang kita lakukan? Ya, tadi hidayah tadi ada berapa? 3. Satu hidayah. Hidayah qauliyah ya. Diberikan kecenderungan untuk bisa berbuat baik, berbuat baik. Yang kedua hidayah irsyad wal bayan ya, berupa petunjuk. Ya, berupa petunjuk, diutusnya Rasul membawa kitab. Jadi sudah ada petunjuknya, kita tinggal ngikut. Yang ketiga hidayah taufik. Nah, ini dia. Syaratnya kita perlu apa hidayah taufik tadi? Meminta, mau, ingin, memohon. Ya Allah aku mohon, ya Allah aku mau jadi anak yang soleh, ya Allah aku mau dapat solusi, ya Allah aku tunjukin kebaikan. Nah maka Allah akan tunjukkan kebaikan. Dan jangan sampai kita yang keempat apa? Meminta keburukan. Atau kita tadi ya Allah kasih aku lah dikit aja, bentar aja dalam keburukan. Nah jangan sampai ya kita lalai, karena kalau sudah keterusan, nah maka bisa jadi tadi bukan hanya dapat hidayah, malah dapat kesesatan. Nah, oleh karenanya, ya kita tahu bahwasanya tadi bicara tadi kebaikan dan keburukan, tadi ya kita sendiri ya mengusahakan. Ya, Allah sudah kasih berapa? 3 hidayah. Nah, udah sampai ada dikasih hidayah qauliyah, irsyad wal bayan, masih dikasih hidayah bonus lagi, hidayah taufik gitu ya.
Nah, tinggal kita yang memilih tuh. Ketika diajak teman lakuin kebaikan, kita mengambil itu atau tidak. Ketika diajak teman melakukan keburukan, kita menolak itu atau tidak. Dan tadi ini juga penting, kesesatan tidak terjadi dari permulaan. Ya, itu. Jadi bahwasannya ya bahayanya apa? Kalau kita tadi itu ingin, nah maka bisa jadi apa? Kalau kitanya ingin, akan apa? Ada keadaan-keadaan yang membuat kita tersesat. Nah, tinggal tadi pilihan kita, apakah kita mau mengambilnya atau kita menolaknya. Dan kalau kita tidak memilih jalan kesesatan, kan gitu ya, nah, Allah tidak mentaufikkan ke jalan kesesatan, maka Allah akan memberikan kita ke jalan kebaikan. Maka dari itu, namanya kebaikan itu kayak pusaran. Kalau kita di pusaran orang-orang baik, maka kita susah sekali melakukan kejahatan. Lalai yang jadi ada yang ingetin. Ini orang ini kok nggak ada ya? Diingetin, di telepon, di SMS, di WA. Ini teman ini kok nggak datang ngaji ya? Di SMS, di telepon, di WA. Karena apa? Kita ada di pusaran kebaikan. Allah kasih petunjuk itu. Tapi kalau kita ada di pusaran keburukan, nah itu pun juga sama orang-orang yang dulu juga sama. Orang ini nggak main ya, di telepon kan gitu ya, gitu. Aku lagi ngaji nih gitu kan, ngapain ngaji gitu, main. Nah itu juga itu yang bahaya. Maka dari itu tadi ya, kita harus terus-menerus berdoa, memohon, meminta ya Allah selalu kami diberikan hidayah taufik. Nah pastinya tadi ya, Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang. Meskipun tadi ya akan berat kalau orang mau bertobat. Ketika sudah makin jauh itu memang akan berat. Karena tadi ya lingkungannya, sekitarnya itu tadi akan menarik dia untuk melakukan keburukan. Tapi lagi-lagi kalau ya, kita berniat totalitas memohon, meminta, dan setiap ada kesempatan yang tadi datang itu kita ambil untuk melakukan kebaikan, nah insya Allah ya Allah akan memberikan hidayah taufiknya, diberikan lagi, sehingga apa? Kita makin dekat dengan kebaikan, kita akan makin mudah untuk melakukan kebaikan. Jadi selama tadi kita punya niatan, selama tadi kita memohon, meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dipertemukan dengan keadaan-keadaan dan orang-orang. Tinggal dari kita apa? Memilih itu. Apakah ketika ada kebaikan kita katakan nanti, apakah ada kebaikan kita katakan tidak, atau kita ketika ada kebaikan, ya, ketika ada hidayah taufik itu kita katakan ya, kita ambil itu dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga yang kita harapkan ya bahagia di dunia dan akhirat itu bisa terwujud. Amin amin ya robbal Amin. Insya Allah itu penyampaian materi terkait menjemput kebaikan atau menjemput solusi dengan hidayah taufik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, ya. Gimana materinya bermanfaat? Ya. Jadi teringat Ustaz dulu awal hijrah itu pernah minta ke Allah, ya Allah tempatinlah di tempat yang bisa tiap hari ibadah, yang bisa maksa itu beramal saleh. Dulu tuh sempat awal-awal dapat petunjuk atau hijrah gitu, minta itu, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh kayak ditempatinnya tuh di situ, ajar ke lingkungannya ini di sini, pokoknya betul itu apa hidayah taufik itu luar biasa. Masya Allah, itu materi yang luar biasa di umur kalian yang masih muda ya, umur 10 ya, tadi ada yang 10, ada yang 9, ada yang 15, dan juga ini merupakan ilmu yang harus kalian amalkan ya. Ilmu itu akan menjadi ilmu kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan disebutnya masih pengetahuan, tahu aja ya. Jadi mohon ilmu yang tadi apa yang pertama? Hidayah
Oh iya. Oh iya. Yang kedua hidayah irsyad wal ya, berupa petunjuk dan penjelasan. Yang terakhir tadi hidayah taufik. Ya. Syaratnya tadi minta. Ya. Kita mau, kita minta. Dan itu sudah dibuktikan. Ya. Sudah dibuktikan. Amal Ustaz sering kita dibuktikan. Bisa tanya ke Ustaz Haris ya Ustaz ya. Saya tinggal kita 35 atau 25 kan? 35. Oh 35. Baik, Masya Allah. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, tadi ada yang kelewat katanya. Ada pembacaan ayat suci dari anak-anak Darus Syafaqah. Insya Allah remaja sama dik silakan Kak siapa tadi Ayah Aman kasih takbir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun a'budu ma ta'bud wa la antum a'bidun a'budu wa la antum waliyadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ya. Mudah-mudahan yang mendengarkan dan juga yang membaca mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teringat ya, ada ketika ada imam baca surah Al-Fatihah, bacanya bagus ya, ya. Cuman nggak berhenti apa? Ya putar-putar akhirnya sampai jamaahnya mungkin terlalu lama, akhirnya jamaahnya aku didukung waliyadin. Ya itu ya kita tingkat. Baik, kita lanjutkan ke sesi Q&A. Tahu arti Q&A? Apa Q&A? Tanya jawab. Tanya jawab. Kalau bahasa Inggrisnya question and bertanya dan saran nanti akan dijawab oleh ke jamaah YouTube juga ya, mungkin nanti bisa diketik ya. Walaupun mungkin nggak diupload sekarang, tapi nanti bisa ditanyakan ya. Bisa jadi PR kan ya saja. Baik, untuk pertama mungkin 3 pertanyaan di awal. Silahkan bagi yang mau bertanya. Masih ada waktu kurang lebih 18 menit lagi ya, sampai 21.30. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi yang disampaikan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abokan. Pertanyaannya gini, jadi kita dapat ilmu mengenai tiga hidayah. Kita mendapat ilmu tiga hidayah. Yang satu Alqiyah, yang kedua Irsyadul Bayan, yang ketiga Taufik. Nah, kan pada kenyataannya itu kita sudah tahu lah, hari ini tuh insya Allah kita udah tahu, para remaja sudah tahu. Tetapi dalam perjalanannya ini tadi yang jadi permasalahan itu, dalam perjalanannya kita tuh tahu, tetapi masih belum bisa seistiqomah atau selancar itu gitu kan dalam kebaikan itu. Harus saja ada jatuh dulu, bangun lagi, jatuh dulu, bangun lagi, belok dulu. Jadi gimana kita kalau misalnya kita nih ngalamin hal-hal tersebut gitu, yang tadinya semangat ngaji, nggak semangat ngaji. Yang nggak bikin semangat ngaji itu malah teman-teman kita kan, misalnya kita dimaki-maki, dibentak-bentak, ya. Jadi gimana itu kalau misalnya hal itu terjadi kepada kita?
Jadi yang paling penting pertama adalah terkait kesadaran. Nah itu yang pertama. Jadi terkait kesadaran. Kesadaran akan apa? Kesadaran akan tahunya bahwasanya ini itu hidayah taufik kan gitu ya, atau bukan. Nah, itulah kenapa harapannya dengan malam hari ini. Nah sadar itu gimana caranya sadar? Harus punya ilmu. Itulah kenapa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Supaya apa? Supaya sadar. Supaya sadar buat apa? Untuk bisa menilai tadi ya, ini itu kebaikan atau ini keburukan. Ini layak untuk diambil atau ini layak untuk ditinggalkan. Nah, itu yang pertama. Jadi karena sebelum tadi itu bicara tadi itu istiqomah, jangan sampai seringkali atau banyak di antara orang di luar sana sadar aja dulu. Kan gitu ya. Jadi yang namanya kebaikan atau keburukan, apakah ini itu petunjuk, ujian, kan gitu ya, itu diambil semuanya tuh. Ya, yang akhirnya apa? Ya dia malah tersesat. Nah, jadi step pertama adalah kita sadar. Bagaimana kita sadar? Kita punya ilmu. Nah, itu yang pertama. Jadi punya ilmu, lalu kita punya sadar. Lalu yang kedua, nah ketika sudah sadar, ya tadi ya, kebaikan itu hadir, datang tadi ya, ajakan teman yang baik, keadaan-keadaan yang baik. Nah maka berikutnya apa? Memaksakan. Jadi nggak ada cara lain gitu ya. Untuk bisa jadi kebiasaan di awal, ya, kalau memang nggak perlu dipaksakan, kalau udah sadar biasanya kan ngelakuin. Tapi seringkali kita perlu dipaksa terlebih dahulu. Maka doanya kan Allahumma paksakan. Jadi dia harus dipaksakan kan gitu ya. Karena seringkali kebaikan itu kita sudah sadar, sudah tahu, tapi perlu dipaksakan. Nah, bicara dipaksakan, maka itu dilakukan bahkan tanpa perasaannya. Maju lagi senang, lagi sedih, dilakukan aja. Gitu ya. Jadi, sebagaimana kita mau melakukan tadi, kita sudah tahu bahwasanya sholat tahajud itu baik, banyak hikmahnya, tapi kenapa itu begitu sulit untuk dilakukan? Karena tidak dipaksakan. Ada alasannya. Lagi nggak mood lah, lagi down nggak sholat tahajud, lagi senang juga nggak sholat tahajud. Jadi gimana ini kan gitu ya? Gitu. Jadi tadi dipaksakan saja. Termasuk kebaikan-kebaikan yang lain juga. Ketika tadi ada teman nabi ngajak kebaikan, ayo ngaji. Males nih, tapi ngaji baik kan gitu ya? Sadar kan ngaji baik ya sudah. Allah mah paksakan, jalanin aja. Gitu ya. Termasuk nanti apa? Kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi dipaksakan. Awalnya tadi dipaksakan. Setelah dipaksakan apa? Dirutinkan. Nah, Mas tapi saya melaksanakan rutin tapi terpaksa, nggak apa-apa. Daripada tadi kita melakukan dengan riang gembira keburukan, bahaya. Jadi dipaksakan aja dulu kebaikan itu, nggak masalah. Nah, kalau sudah terus dijalankan meskipun tadi terpaksa, biasanya itu jadi kebiasaan, lama-lama jadi kebutuhan. Kalau sudah rutin dilakukan, biasanya 30 sampai 40 hari, hari ke-41 itu mulai jadi kebutuhan. Yang awalnya terpaksa melakukan 40 hari ke-41 nggak dilakukan, itu jadi kebutuhan. Rasa-rasanya kok ada yang kurang ya? Rasa-rasanya ada yang kurang. Tapi bahaya, nah kalau ke-41 nggak ngelakuin, ke-42 nggak ngelakuin, ke-43 nggak ngelakuin, itu ulangi lagi dari hari pertama. Gitu ya. Jadi harusnya dipaksa, terbiasa, itu kan malah jadi dikonsisten terus. Jadi kayak gitu kan. Jadi memang perlu dipaksakan dan lama-lama kalau sudah dipaksakan dan itu dirutinkan, insya Allah itu akan jadi kebutuhan kita sendiri ya. Butuh kita sendiri akan merasa kehilangan itu. Ya. Kalau udah biasa ngaji, nggak ngaji itu jadi sesuatu yang hampa. Gimana? Yang lagi ngaji malah ngajak ngaji. Mengecewakan. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah, nah ini yang penting prinsipnya. Yang perlu jadi perhatian kita adalah apa yang kita kuasai, kan gitu ya. Orang di luar itu nggak bisa
kita kuasai ya. Orang mau marah, orang mau bentak, yang bisa kita kuasai adalah respon kita gimana. Orang mau ngajak keburukan, tinggal kitanya mau milih atau tidak. Orang marahin kita, tinggal kita milih responnya seperti apa. Teman kita maksa, ayo main, jangan ngaji, ngapain ngaji gitu kan. Terima kasih ajakannya, saya mau ngaji. Enak nggak? Ya, tergantung respon kita. Kita juga bisa respon, marah juga bisa. Ngapain ngaji? Ngapain ngajak main-main gitu kan? Saya mau ngaji gitu kan? Kita gelut aja, malah gelut gitu. Nah, itu tergantung apa respon kita. Jadi kalau kita ingin melakukan kebaikan, ya mau dari teman ngajak gimana, keburukan, keadaan malah tadi itu, ada aja nanti. Kalau kita ngomongin kebaikan itu juga ada juga ujiannya. Wah, saya mau ngaji gitu ya. Pas mau berangkat ngaji, gitu ya, mau naik sepeda, misalnya sepedanya banyak bocor. Wah, banyak bocor, berarti memang Allah tidak mengizinkan saya ngaji ya kan gitu ya. Banyak bocor ditaruh jalan kaki kan gitu kan, kontak temen, ajak dong, bareng dong, kan gitu ya. Nah, nanti ada ujiannya. Nah, ujian-ujian itu kan gitu kan, jangan sampai membuat kita lemah, membuat kita futur, jangan sampai. Ya, ujian-ujian tadi bukan membuat kita futur atau lemah, malah membuat kita semakin semangat. Kalau tadi ada teman malah ngajak keburukan, bikin jengkel kan gitu kan. Tadi respon dengan baik, terima kasih atas ajakannya, saya mau ngaji kan gitu ya. Kalau temen ngajak keburukan kan gitu, respon dengan saya. Kalau maksa-maksa, ya, terima kasih kan gitu ya. Saya nggak sampai dipaksa. Karena tadi ujian, ketika kita sudah memilih kebaikan itu juga tidak lepas dengan ujian. Ada aja. Nah, tinggal dari diri kita tadi sadar kita punya ilmu. Oh, ini ujian dari Allah. Oh, ini Allah menguji. Ya. Allah kan, karena tadi Allah ingin apa? Hambanya berbuat kebaikan. Gak mungkin tadi ya. Pas mau berangkat ngaji kan gitu ya, tiba-tiba tadi ban bocor lah, tiba-tiba tadi sakit perut lah apa gitu. Karena tadi saya sakit perut berarti Allah ingin saya nggak ngaji, enggak, bukan, ya udah sakit perut ke belakang dulu, berangkat lagi ngaji kan gitu ya. Karena akan ada ujiannya kan gitu ya. Jadi terhadap yang di luar kuasa kita tadi ya, sudah kita serahkan pada Allah, kita fokus pada diri kita. Kita terus optimis, yakin bahwasanya Allah ingin kita melakukan kebaikan, maka kita pastikan kita melakukan kebaikan. Baik, terima kasih. Jazakallah khair. Silakan, masih ada waktu 9 menit lagi, 8 menit. Apabila ada yang masih ingin bertanya sebelum kita tutup. Sudah cukup kayaknya ya? Cukup. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian Wabat ke-10 ini menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap istiqomah ya. Alhamdulillah, terima kasih kepada KM dan tim yang sudah memfasilitasi. Mudah-mudahan amalannya menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akhiri dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan, ada pengumuman dulu dari saya. Oh, ada pengumuman dari Ustaz Haris. Maka Ustaz Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ke 10 kali ya. Serbilnya udah 2 kali. Alhamdulillah. Saya baru sekali. Sedangkan baru berapa kali? Iya, tiap pekan ada. Sekarang KJ atau penanggung jawab untuk membuat ini sementara saat ya. Jadi nanti untuk ke depan untuk pembawa acaranya asas siapnya dari pembawa acara ketua remaja Acamani. Nah, adapun pengumumannya insya Allah kita di tanggal 22 akan mengadakan pengajian
sekali kita di Ramadan, tapi tidak di sini tempatnya di villa yang ada di Mentari di Sindang Layan, Insyaallah. Dan sudah disiapkan semuanya untuk para remaja semuanya bisa hadir nanti di sana ya. Kita akan nginep sehari, berangkat jam 12 hari Sabtu, jam 12 standby di sana. Kemudian pulang hari Ahad, di sana kita kembali lagi ke tempat masing-masing. Dan Ustaz Widya nanti ada agenda beliau dengan senam beliau. Kenapa Ustaz Widya? Saya suka lihat statusnya beliau olahraganya luar biasa. Makanya di zaman ini. Dan nanti akan ada game ya, memberikan maka kalian bawa saling masing-masing. Mudah-mudahan nanti ada ihtiram dari Agnia untuk memberikan hadiahnya gitu ya. Tapi sampai saat ini belum dianggarkan hadiah. Tapi untuk agendanya sudah ada. Insya Allah semuanya sudah disiapkan. Jadi yang hadir di sini para remaja nanti sebagian sudah di-list, sebagian lagi belum di-list, tapi diharapkan untuk bisa menghadirinya. Dan insya Allah akan ada banyak pemateri yang akan menyampaikan ceramah di tanggal 22 sampai 23 di villa dekat Binbur itu ya. Nah itu pengumumannya. Jadi para orang tuanya pun juga sudah ada yang menyampaikan gitu ya. Insya Allah mengizinkan untuk bersama-sama dengan kita haji Islam baik di atas ini ataupun nanti di villa yang ada di Sindang Layan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.